Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 1 ditambah ayat 7 sampai 14. Silahkan saudara-saudari baca terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarnya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini, menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema menjadi orang terhormat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi orang terhormat adalah impian kedagingan setiap orang. Keinginan ini ada dan muncul secara otomatis tanpa direkayasa atau direncanakan. Dan oleh karena adanya keinginan inilah, maka banyak hal yang dilakukan oleh kita manusia untuk menjadi orang terhormat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Beberapa tindakan diantaranya dilakukan oleh kita manusia untuk menjadi orang terhormat adalah: yang pertama, bekerja keras untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya supaya dihormati manusia. Sebab menurut orang-orang yang terjerumus ke dalam pemahaman ini, saudara-saudari, kalau sudah kaya, banyak uang dan harta berlimpah, pasti dihormati, disegani, dan ditakuti. Memang benar, orang-orang kaya pasti dihormati, disegani, dan ditakuti. Tapi hanya manusia yang menghormati, menyegani, dan menakuti mereka, bukan Tuhan. Karena kehormatannya hanya menurut ukuran dunia, bukan menurut ukuran Tuhan. Yang kedua, belajar keras untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi dari pengetahuan orang lain. Menurut orang-orang yang terjerumus ke dalam pemahaman ini, kalau sudah berilmu tinggi, bertitel, dan menjadi pejabat atau menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu, pasti dihormati, disegani, dan ditakuti. Itulah sebabnya banyak orang yang belajar sampai memperoleh S1, S2, atau S3, namun kerjanya hanya memunculkan spekulasi dan mengomentari kinerja sesamanya atau kehidupan sesamanya. Dalam berpikir dan berpendapat, memang orang-orang seperti ini hebat. Tetapi dalam bertindak untuk melakukan apa yang dipikirkan dan yang diungkapkannya, lemah, bahkan nihil. Lalu yang ketiga, setia dalam bersandiwara, supaya sesamanya melihat ia berwibawa, berharta yang banyak, atau berjabatan tinggi, sehingga ia dihormati, disegani, dan ditakuti. Tampak luar memang oke, mantap, tapi semua itu hanya di luar saja, di dalamnya nol.
Orang-orang yang terjerumus ke dalam pemahaman ini, saudara-saudari, untuk mendapatkan kehormatan biasanya rajin serta pandai berbicara. Tetapi orang-orang seperti ini tidak mau dan tidak pandai dalam bertindak. Inilah saudara-saudari 3 hal atau 3 tindakan yang biasanya dilakukan oleh manusia supaya ia menjadi orang terhormat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya masih banyak lagi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk menjadi orang terhormat. Tetapi mungkin tidak perlu diungkap semua pada kesempatan ini. Sebab bukan prinsip atau cara yang dilakukan manusia untuk memperoleh kehormatan yang perlu kita ketahui, melainkan apa kata Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita pada saat ini, poin pertama yang disampaikan kepada kita adalah hendaknya kita tetap merendahkan diri dengan sikap rendah hati, baik terhadap Tuhan di dalam kebaktian maupun terhadap sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarkan Tuhan yang bertindak terhadap kita. Kita tidak perlu sibuk-sibuk memikirkan atau memperjuangkan kehormatan kita. Yang perlu kita pikirkan dan kita perjuangkan adalah bagaimana supaya kita dapat tetap merendahkan diri dengan sikap rendah hati, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Sebab bagi Tuhan, saudara-saudari, setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan oleh Tuhan menurut ukurannya, bukan menurut ukuran dunia. Sehingga orang itu akan menjadi lebih rendah dari orang-orang yang paling hina menurut ukuran dunia ini. Jadi saudara-saudari, orang yang meninggikan diri itu pasti akan direndahkan oleh Tuhan menurut ukuran Tuhan. Sehingga orang itu menjadi orang yang paling rendah dari orang-orang yang paling hina menurut ukuran dunia ini. Begitu pula dengan orang-orang yang merendahkan diri. Orang itu pasti akan ditinggikan Tuhan menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran dunia. Sehingga orang itu akan menjadi lebih tinggi dari orang-orang yang paling terhormat menurut ukuran dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, dari poin pertama ini, Tuhan sesungguhnya hendak mengingatkan kita agar kita berlaku setia kepadanya. Tetaplah kita ikuti kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan oleh gereja atau persekutuan yang kita ikuti. Lalu di dalam hal ini, rendahkanlah diri kita dengan sikap rendah hati, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu poin yang kedua yang hendak diingatkan Tuhan dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saudara-saudari, hendaknya kita tetap membuka diri untuk melakukan berbagai jenis kebaikan kepada sesama kita. Bukan dengan motif supaya mendapat balasan menurut ukuran dunia, melainkan untuk membagikan berkat yang kita terima dari Tuhan kepada sesama kita. Kita tidak perlu sibuk memikirkan
balasan apa yang akan kita peroleh dari dunia ini jika kita melakukan perbuatan yang baik. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya setiap berkat yang kita terima dari Tuhan dapat juga dirasakan oleh sesama kita. Sebab balasannya terhadap setiap perbuatan baik ini, saudara-saudari, sudah jelas bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan baik akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar, yaitu pada masa penghakiman yang dilakukan Tuhan terhadap semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudari, dari poin kedua ini Tuhan mau ingatkan kita agar kita tetap melakukan berbagai jenis kebaikan terhadap sesama dengan menggunakan setiap berkat Tuhan yang telah kita terima. Berupayalah kita meningkatkan nilai kebaikan kita di hadapan Tuhan. Sebab nilai itu adalah penentu kehormatan bagi kita dan penentu balasan yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita berlaku setia kepada Tuhan, kita tetap mengikuti kegiatan-kegiatan dalam ruang kebaktian di tengah-tengah gereja atau persekutuan kita. Lalu kita merendahkan diri kita dengan sikap rendah hati, baik terhadap Tuhan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mau melakukan berbagai macam jenis kebaikan terhadap sesama kita dengan menggunakan setiap berkat yang telah kita terima darinya, sehingga nilai kebaikan kita di hadapan Tuhan pun akan meningkat. Maka kita pasti menjadi orang terhormat menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan, yang menjadi bekal bagi kehidupan kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua.